Selamat siang anak-anak. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifat zat. Ya, sifat zat ini ada dua, yaitu sifat fisika suatu zat dan sifat kimia suatu zat. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan sifat fisika suatu zat itu ada 10. Tetapi sebelum Ibu bahas satu persatu, Ibu harus memberitahu dulu apa yang dimaksud dengan sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat dilihat dengan panca indera. Ya, ini sifat suatu zat yang dapat dilihat dengan panca indera. Nah, pertama, sifat fisika suatu zat adalah wujud zat. Nah, kita tahu bahwa wujud zat itu ada 3, yaitu wujud padat, cair, dan gas. Nah, itu termasuk kepada sifat fisika suatu zat. Kemudian kekeruhan. Nah, kekeruhan ini artinya tidak jernih kalau keruh. Nah, kalau ada air yang tidak jernih bercampur dengan kotoran atau tanah, maka itu namanya kekeruhan. Kemudian ada kekentalan. Kekentalan ini dapat kita lihat dari kecepatan mengalirnya suatu benda. Misalnya kita ambil air, nah kemudian kita ambil susu kental, kemudian kita tuang, mana yang lebih dahulu atau mana yang lebih cepat mengalir. Nah, itu namanya sifat kekentalan suatu zat. Kemudian titik didih. Ya, titik didih anak-anak beda dengan mendidih ya. Kalau mendidih itu perubahan. Tetapi kalau dia titik didih, ini namanya waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk merubah benda cair menjadi gas. Jadi ada hubungannya dengan wujud zat. Jadi di sini kita lihat dia wujudnya dari cair menjadi gas. Kemudian titik beku. Ya, titik beku waktu yang dibutuhkan untuk merubah benda cair menjadi padat. Nah, ini contohnya proses pembuatan es. Berapa sih waktu yang dibutuhkan pada saat kita merubah benda cair, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas, kemudian dia berubah menjadi padatan. Nah, itu namanya titik beku. Kemudian titik leleh. Titik leleh ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk merubah benda padat menjadi benda cair. Nah, jadi ingat ya anak-anak ya, perbedaan antara mendidih dengan titik didih. Nah, kalau dia mendidih itu berarti perubahan wujudnya, tetapi kalau dia titik didih itu adalah waktunya. Nah, kemudian kelarutan. Nah, kalau kelarutan ini biasanya ada
untuk menarik benda di sekitarnya yang berupa logam. Nah, kalau dia plastik tidak ada sifat kemagnetannya. Nah, jadi ini hanya berupa logam, tapi logamnya logam tertentu ya anak-anak ya. Kita sudah belajar dulu. Kalau dia emas ya, perak, nah itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi tidak ada sifat kemagnetannya. Kemudian yang kesembilan, ini ada yang namanya massa jenis. Massa jenis ini ditulis juga dengan rho. Ini bacaannya rho ya anak-anak ya. Bukan rho. Ini bacaannya rho. Rho sama dengan ya, rho sama dengan M per V. Nah, apa itu M? M ini adalah massa benda. Massa benda. Ini V, ini adalah volume benda. Nah, kenapa kita mempelajari massa jenis di sini atau rho? Ini untuk melihat keadaan benda, apakah benda tersebut melayang, terapung atau tenggelam. Ya, Ibu buat contohnya di sini, contoh soal. Ya, Ibu buat ke sini nih. Ya, suatu benda mempunyai massa 250 gram. Ya, dicelupkan ke dalam air sebanyak 600 ml. Ya, berapa massa jenis benda tersebut dan bagaimana kedudukannya? Nah, untuk menyelesaikan suatu soal, kita buat dulu di sini penyelesaian. Ya. Kemudian kita buat diketahui
Ya, posisi benda karena dia lebih kecil dari 1, maka dia di atas air, di atas. Berarti dia terapung. Posisi benda terapung. Nah, ini tentang massa jenis. Nah, kemudian kekerasan. Ya, nah, yang ke-10 yang terakhir adalah kekerasan. Kekerasan setiap benda itu berbeda-beda. Ya, tetapi di bumi kita ini yang paling keras adalah intan. Ini paling keras adalah intan. Nah, kekerasannya berapa? Kekerasannya itu 10 mol. Ya, jadi kekerasan intan 10 mol ini paling keras. Kemudian kita masuk ke sifat kimia suatu zat. Nah, kalau namanya sifat kimia di sini pasti ada reaksi kimia ya, anak-anak ya. Jadi ini sifat kimia adalah reaksi suatu zat dengan zat lain. Nah, pertama di sini adalah mudah terbakar ya. Karena sifat fosfor ini bahan kimia ya, dia merupakan unsur ya. Jadi di sini fosfor dibuat menjadi bahan korek api karena dia mudah terbakar. Jadi kalau kalian lihat ada korek api yang di ujungnya yang berwarna coklat itu terbuat dari fosfor. Kemudian yang kedua adalah korosif. Ya, korosif ini mudah berkarat. Mudah berkarat. Biasanya anak-anak yang mudah berkarat adalah logam. Nah, contohnya ibu buat besi. Besi itu paling gampang berkarat. Besi Fe kalau kita biarkan di udara terbuka ya, jadi dia bercampur dengan udara, Fe tambah O2 ya, besi tambah udara, dia akan menghasilkan FeO2. Ini besi berkarat. Nah, kemudian mudah membusuk. Ibu, kok mudah membusuk? Itu merupakan reaksi kimia. Nah, anak-anak ini merupakan contoh dari sifat kimia suatu zat. Nah, kenapa begitu? Karena ini ada hubungannya dengan udara. Kalau misalnya sayuran atau buah-buahan kita biarkan di udara terbuka, maka dia akan, kalau buah-buahannya bereaksi dengan udara, maka akan membusuk. Ya, jadi pembusukan itu termasuk kepada sifat kimia. Jadi bukan sifat fisika ya anak-anak ya. Nanti kalian pikir itu kan dapat dilihat oleh panca indera, semuanya juga dapat dilihat oleh panca indera. Tetapi di sini pembusukan atau proses pembusukan tersebut karena ada hubungannya dengan udara. Nah, sekalipun yang membuat terjadinya proses pembusukan atau mempercepat pembusukan ini biasanya bakteri ya, bakteri dan jamur. Nah, atau yang dimaksud dengan mikroorganisme. Mikroorganisme. Nah, kemudian yang terakhir adalah keasaman atau kebasaan suatu zat. Ya, keasaman atau kebasaan suatu zat ini Bu kasih ini ya. Nah, ini apa namanya, acuan kita untuk mengetahui keasaman atau kebasaan suatu benda ya. Nah, ini di sini kita buat 7 ya. Ini 1 2 3 4 5. Berarti di sini 6, di sini 5 4 3 2 1. Ini 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini sifat keasaman atau kebasaan suatu benda. Yang dituju ini
Ya. Nah, ini ke bawah 6 sampai 1, ini asam. Semakin ke bawah, lihat ya anak-anak ya, semakin ke bawah, Ibu buat panahnya nih, semakin pH-nya atau keasamannya ke bawah, maka dia semakin asam. Nah, misalnya ada jeruk, kita tes dengan paper test, ya, atau dengan indikator universal, kita mendapatkan nilai 2. Berarti nilai 2 itu sifatnya sangat asam, ya. Nah, kemudian ke atas ini sifatnya basa. Ini basa. Semakin ke atas, jadi semakin tinggi pH-nya, maka sifatnya semakin basa. Nah, demikianlah